Pelatih selalu menekankan kepada semua pemain karena di sini kita kan sudah bersama-sama, sebenarnya bukan dalam waktu yang sebentar juga. Cuman kita kepotong ikut liga domestik dan sebagian pemain ke luar negeri juga. Jadi mungkin kalau chemistry kita sudah tahu satu sama lain gitu kan. Coach Shin sih nggak pernah ngasih yang sangat detail gitu, nggak pernah. Cuman dia selalu menekankan intinya setiap apapun yang kita lakukan kita harus bekerja keras, baik itu pas latihan ataupun pas di pertandingan. Dan dia bakal jadi orang yang sangat marah apabila kita tidak melakukan apa yang dia mau. Contohnya bekerja keras itu tadi, kayak gitu sih. Jadi untuk kita sebagai bukan dibilang pemain senior juga, mungkin pemain yang punya kans lebih banyak di internasional kayak Evan gitu kan. Dia selalu ngomong ya kita udah jauh dari keluarga cukup lama gitu kan. Kita paling ngomong kayak gitu sih, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi mungkin di situ pemain-pemain yang lain juga kita bawa energi positif juga buat pemain-pemain muda supaya mereka lebih percaya diri di pertandingan, termasuk pun saya sendiri gitu. Ya itu tadi kayak ngomong ke pemain muda ya kan, ngomong ke pemain muda, mereka kan lebih ya. Saya juga belum yang maksudnya belum umur saya belum banyak juga, cuman saya lebih ngasih tahu ke mereka sih lebih, ayo kita di pertandingan kita teriak satu sama lain, bahkan kalian pun boleh teriak ke saya juga, ke semuanya. Kita nggak enakan gitu kan. Biasanya kan pemain muda ke pemain senior ada rasa kurang enak gitu kan. Nah, di situ nggak ada. Makanya di pertandingan kita harus lepas, nggak ada yang boleh sakit hati atau segala macam. Terus ya itu energi positif pun juga harus. Jadi nggak semata-mata yang kita teriakan, yang seolah-olah di depan kamera kelihatan marah, itu bahasanya emang nggak bagus gitu. Apalagi merendahkan, itu nggak selamanya begitu. Kita teriak juga ngasih energi positif dan sebagainya lah. Saling support. Dan itu pun ditekankan juga sama Coach Shin. Bukan ditekankan, itu harus juga Coach Shin. Justru kalau kita diam bisa nggak main selanjutnya. Ya, itu yang sebenarnya jadi banyak pertanyaan netizen di luar kan, banyak yang bertanya kayak gitu. Kenapa selalu teriak? Ya, selain emang disuruh sama pelatih, saya tekankan di sini ya biar semuanya tahu juga. Emang disuruh sama pelatih ya emang sebagai pemain bola kita harus komunikasi. Karena komunikasi itu ya kalau kita udah capek, kaki udah nggak bisa, ya namanya main 90 menit kan pasti ada rasa capek kan. Ya kita udah capek segala macam, ya kekuatan apa lagi kalau bukan komunikasi, udah gitu aja. Yang pasti sih waktu itu kita kaget ya. Semuanya kaget, satu tim kaget dengan menang jumlah pemain. Apalagi waktu itu masih melawan Singapura, pemain Singapura sudah di kartu merah 2 orang kan. Ada yang stopper atau saya lupa kan. Ada 2 orang. Di situ justru tim kita yang tertekan. Nah itu tidak tahu apa yang ada di dalam. Kita udah blank, mungkin udah merasa terlalu percaya diri, kita juga nggak tahu. Kita tertekan dan sempat ketinggalan di menit berapa saya lupa, tendangan bebas itu masuk ya kan. Bukan untungnya, kita bekerja keras juga untuk mengejar, akhirnya Arhan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan kan. Dan di menit 90 Arhan juga yang bikin penalti. Dan di situ ya kita semua kaget ya. Saya sih yang sebagai orang terakhir yang harus menghadapi itu ya berusaha santai aja, cuman bohong juga kalau saya dibilang nggak deg-degan kan. Pasti ya namanya itu, cuman yang pikiran saya ya yang penting saya bisa melakukan tugas ya kan. Sebelumnya juga saya sempat belajar juga. Saya lihat penendang Singapura, kebiasaan mereka selama adu penalti itu kayak apa. Di liga saya lihat juga di YouTube. Dan nggak tahu kenapa, yang pas saya lihat itu yang kelihatan namanya di kamera itu ya si Faris itu. Dia emang lebih sering ke kiri kiper, dan di situ ya udah ya 50-50 aja. Kalau saya dapat ya bagus, kalau enggak ya udah. Gitu aja sih. Jadi ya emang seperti kebiasaan kiper-kiper dunia juga kan, biasanya mereka pasti belajar juga kan sebelum ya nggak pasti bener, cuman setidaknya kita punya kisi-kisi dulu, kayak gitu sih. Kalau target individu sih, yang pasti sih saya fokus balik ke Bali United dulu, klub saya.
untuk ya bisa bermain reguler lagi di sana, menampilkan penampilan yang terbaik. Untuk masalah target dan segala macam itu nanti mengikuti sih menurut saya. Jadi nggak ada target khusus untuk kesini dan itu lebih ke mengalir aja kayak gitu sih. Ya kan, tapi saya berterima kasih sama masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Dukungan mereka sangat terasa sekali, mereka sangat excited, mereka sangat bersemangat sekali gitu kan. Apalagi pas momen saya menepis tendangan penalti itu, saya sempat lihat di sosial media saya di Instagram. Saya senang sekali, pokoknya priceless banget lah, kayak momennya dia ketika mereka berteriak, wah itu nggak bisa dibeli sih menurut saya. Itu pasti dari hati banget gitu kan. Dari saya pribadi sih sangat-sangat berterima kasih, pasti satu tim juga pasti mengucapkan hal yang sama. Jadi dukungan mereka pun pasti kerasa sekali pas waktu itu sih.